Growth Space. Ya. Dan kemarin sih dapat Instagramnya dari temen ya, kebetulan memang katanya sih sering udah follow lama dan kayaknya cocok nih kalau misalnya diajak untuk sharing khususnya di Growth Space karena dari bahasan yang diangkat di Instagramnya Kak Nuni itu kayak bersinggungan juga deh sama Instagramnya Growth Space seperti itu. I see. Thank you loh ya udah diajak untuk ngobrol-ngobrol nih hari ini. Oke, aku juga thank you banget udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan selamat sore juga nih buat teman-teman yang udah pada ngumpul ya di sini. Sore ini seperti biasa di hari Sabtu kita akan ada sesi sharing session juga dan kebetulan ini aku invite salah satu growth spacer juga. Wih, udah bisa dibilang growth spacer juga nih karena udah saling follow. Nah, di sini kita bakalan ngobrolin soal berkembang bersama pasangan nih, kayak gitu Kak Nuni. Jadi teman-teman buat yang pengen sharing atau cerita juga bagaimana sih kisah berkembang bareng pasangan ya, entah itu di bidang karir atau bahkan bisnis bareng pasangan atau mungkin punya cerita kegagalan juga tentang pasangannya. Ini pasti ada banyak juga nih. Dan bisa sharing-sharing dan bisa ngobrol juga, konsultasi juga sama Kak Nuni terkait mungkin dengan gimana sih seharusnya aku bersikap terhadap pasangan atau mungkin dengan kondisi yang sekarang. Seperti itu ya kali Kak Nuni ya untuk Iya, awalannya kita sering. tuh. Nah, kita ngobrol-ngobrol lebih ke diskusi bareng ya. Mudah-mudahan nanti Benar, teman-teman juga bisa benar. ikut terlibat nih. Oke, nah mungkin dari awalan dulu bisa memperkenalkan diri ya Kak Nuni. Sekarang aktivitasnya ngapain aja, terus ya dengan growth space juga kira-kira topiknya menarik atau relevan nggak sih tentang yang dikerjakan sehari-hari ini sama Kak Nuni? Iya. Silakan. Oke, thank you Ibnu ya, dan halo selamat sore teman-teman. Happy banget bisa join dan sharing di sini. Aku kenalan dulu ya, mungkin kita belum saling kenal. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Aku pengen disayang nih, Benar. ya. Jadi aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Nuni. Aku bisa di follow di Instagram @nuniektirta. Di situ aku I call myself as a your online sister, cie. Soalnya sering banget menerima DM-DM curhat-curhatan gitu ya dari teman-teman yang mostly juga perempuan, dari ibu-ibu, dari yang anak kuliahan gitu. Em, apa yang terkait sama hubungan relationship, terus juga entrepreneurship, parenting gitu. Jadi aku sendiri kan background-nya adalah S2-nya psikologi konseling. Jadi Oke. aku S2 dua kali gitu. Yang Wah, pertama psikologi konseling, yang kedua adalah konseling pastoral. Jadi memang jalurnya sebenarnya lebih ke konselor gitu. Jadi kalau banyak yang nge-DM ke aku, rata-rata ya memang ini topiknya kurang lebih ya soal pasangan gitu. Jadi topik yang diangkat sore ini sih menurut aku pas banget gitu, Ibnu, sama yang sehari-hari aku ini ya, aku bahas juga sama follower-follower aku gitu. oke. Berarti untuk saat ini untuk aktivitasnya sendiri sebagai Mm-mm. psikolog juga ya, maksudnya ada sesi konsultasi atau mungkin sharing session juga secara misalnya untuk booking waktunya untuk ngobrol benar-benar serius dan berbagi sama mungkin orang yang butuh bantuan profesional juga kali. Baru banget bulan ini aku mulai buka untuk konseling dan mentoring, dan ini konsultasi. Kan aku MBTI trainer juga nih Ibnu. Jadi aku Oke. certified MBTI trainer. Nah, aku baru banget mulai buka di bulan ini untuk sesi konseling. Tadinya aku belum menerima konseling pribadi atau Hmm. mentoring atau sesi konsultasi MBTI secara pribadi, tapi lebih ke edukatif kalau misalkan diundang sebagai pembicara, pemateri gitu, dosen tamu kayak gitu. Tapi karena tahun ini aku slow, jadi aku udah mulai bisa nih untuk bisa one on one. Dan aku juga terakhir baru nerbitin buku aku tentang marriage life. Jadi The Real Marriage Life judulnya gitu. Oke. Itu Oke. berdasarkan pengalaman aku sama pasangan gitu, selama kami menikah kan udah belasan tahun nih gitu. Hmm. Jadi pengalaman yang kita lalui itu kan banyak yang berharga dan ongkosnya nggak murah gitu lah, untuk
pembelajaran-pembelajaran benar. yang sudah kita lalui. Jadi makanya dengan menulis buku itu, aku ibaratnya mentraktir para pembaca bukuku dengan em, pengalaman-pengalaman yang ongkosnya mahal itu, dan teman-teman cuman beli bukunya tuh kan gak nyampe 100.000, tapi sebenarnya kalau dilalui sendiri itu pasti ongkosnya berkali-kali lipat gitu. Makanya uh, buat kita itu buku itu legacy sih gitu. Kalau buat kita pribadi kan nilai, ya kita semua tahu lah ya, untuk jadi penulis buku tuh nggak bakal mungkin jadi kaya raya kecuali mungkin kayak Andrea Hirata dan Raditya siapa Dika. Raditya Dika dan Iya. siapa namanya yang apa tuh yang di luar, Ini Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter lagi. Ya Si kan ya eh, aku J.K. juga Rowling, lupa J.K. ya. Rowling, J.K. Iya, Rowling. J.K. Sorry, Rowling. sorry. J.K. Nah, Rowling. itu J.K. Rowling. Harry Kita Potter. semua tahu lah ya, apa Iya, royalti buku benar-benar. tuh kecil sekali. Tapi kalau buat kita itu, Mhm. aku sama suami sama-sama kita masing-masing menerbitkan buku. Suami kan lebih ke entrepreneurship ya. Mungkin juga Oke. teman-teman apa belum tahu juga ya. Untuk suamiku kan pengusaha, dia punya beberapa companies lah di bidang digital gitu ya. Jadi entrepreneur. Jadi dia sudah menerbitkan buku tentang entrepreneurship. Nah, kalau dari aku tentang life gitu. Oke, oke, oke. Kita yang satu relationship, yang satu entrepreneurship. Berarti memang ini ya, saling melengkapi gitu ya. Jadi yang Saling satu emang melengkapi. benar-benar fokus ke counseling dan Ya, istilahnya ngebalance dari sisi suami juga tentang entrepreneurship dan juga betul. mungkin mungkin bisa dibilang leadership juga kali ya. Karena untuk Leadership. mendukung beberapa company kan pasti juga butuh jiwa leadership yang tinggi juga nih. Iya, pastinya, pastinya. Suamiku kan sekarang di CEO di perusahaan health tech company. Sebelumnya dia juga Oh, founder oke. tiket.com gitu. Jadi, Oh, oke. pengalamannya lebih banyak ke entrepreneurship dan mindset gitu. Jadi bukunya tuh In the Mind of Natalie Argianto itu lebih banyak ke tentang building the right mindset gitu untuk bisa ke entrepreneurship dan juga untuk ke leadership gitu. Oke, wah menarik sekali ini. Mm-mm. Mungkin buat teman-teman juga yang pengen belajar lebih dekat lagi ya dengan Kak Nonik ini bisa langsung Ya, follow di Instagramnya yes. @noniektirta. Unik. Terus ya bisa cari juga ya bukunya The Real Marriage Life itu tadi. Ya, Nah, ada di kebetulan link bio kalau bingung nyarinya. oke, oke nanti langsung check out ya di sini teman-teman. Jangan lupa. Iya, Mumpung weekend juga kan siapa tahu mumpung weekend. scroll wah ada yang menarik nih buat belajar gitu tentang pasangan khususnya apalagi di sekarang-sekarang ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya kapan nikah, kapan bawa pasangan itu kan banyak banget itu kan bikin Iya, itu kadang banyak bikin banget. stressful juga kan. Iya, bener. Ya, aku udah lama belum bikin giveaway. Biasanya aku ngasih giveaway untuk pembaca buku aku, ngasih testimoni, terus Ah, berhadiah nginep di villa aku di Bali gitu. wah, ini Jadi, tepat sekali. Mungkin habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan, Nick ya di eh, belakang ya soal mungkin ada potensi giveaway ya bisa boleh, lah boleh bisa. banget. Oke. Iya, boleh banget. Oke, oke, oke. Nah, ini balik lagi nih ke topik nih. Ini kan ngobrolin soal berkembang bersama pasangan. Nah, Mm-mm. kira-kira kalau dari personal sendiri ya, kalau Kak Nunik Ya. sendiri, ini nggak sih? Maksudnya lebih memilih untuk berkarir atau berbisnis bareng pasangan atau enggak nih? Ya, pertanyaan menarik. Aku tuh salut banget sama pasangan yang bisa bisnis bareng karena aku sama suami jujur enggak bisa. Karena kalau Oke, oke. kita sudah memutuskan dari awal sih kita nggak mau bekerja di dalam satu company secara bisnisnya. Kita punya perusahaan yang bareng, yang pemegang sahamnya aku, suamiku, sama cuma satu untuk sebagai syarat kan suami istri nggak boleh cuma suami istri kan dalam Hmm, satu apa company. akta itu gitu. Atau, Jadi kita ada perusahaan tapi khusus untuk investasi aja. Kan kita kan juga angel investor. So far kita ada 14, kita investing di 14 companies. Oke, Nah, oke. itu kita satu perusahaan cuman itu aja, tapi kita nggak bekerja bareng gitu secara daily gitu ya. Kan company, company suamiku udah bangun perusahaan yang keberapa dia di sekarang? Kelima ya, kelima dia. Oke. Dia udah bangun, tapi kelima-limanya itu aku nggak pernah yang secara day to day aku terlibat di dalam perusahaannya gitu, nggak gitu. Dan aku juga ada beberapa startup. Sekarang aku lagi ngerjain planstory.com gitu ya. Itu juga yang day to day-nya nggak bareng-bareng kita gitu. Karena apa? Kalau buat kita
nanti sulit untuk mengkompartmentalize personal life sama business life gitu. Buat kita tuh berat lah gitu. Jadi kalau nanti ada masalah di rumah kebawa ke kantor, kalau ada ke kantor sebaliknya ke rumah gitu. Kalau buat aku dan buat suami itu cost-nya terlalu besar gitu. Makanya tapi aku salut sih kalau teman-teman kita kan juga ada banyak yang mereka kerja bareng suami istri. Kalau buat kita belum bisa seperti itu dan memutuskan untuk tidak sih gitu. Berarti memang dibatasi sendiri ya karena Ya. itu tadi karena mungkin ada potensi eh, disrupsi atau bahkan Hmm, yang mungkin mengganggu kehidupan personal life sama profesional life. Nah itu ya, itu itu ngaruh banget pasti ya. betul. Misalnya kita ada Ya, di event hubungan betul. itu pasti ngaruh banget ya dengan performa kita di kantor. Banget, ngaruh banget tuh. Dan kalau 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 ke bahasanya suami itu kan apa ya? Ibaratnya gini, kalau dia ada masalah di kantor ya penenangnya adalah aku gitu ya. Hmm, Begitu juga aku mungkin kalau misalkan aku ada banyak problem di apa atau apa aku bisa ke dia gitu dan itu penenangnya gitu. Jadi tapi kalau misalkan kita bareng-bareng di satu bisnis itu siapa yang mau saling menenangkan gitu. Gak bisa gitu. Jadi sering banget apa suamiku tuh dia curhat ke aku juga soal bisnisnya, soal terus minta pendapat aku. Begitupun sebaliknya aku gitu. Dan itu bisa lebih santai kalau buat kita resmi berada di perusahaan itu kan. Tapi kalau misalkan benar-benar bareng-bareng di situ itu nggak bisa sebagai curhat sebagai pasangan tuh rasanya buat kita tuh agak berat nanti gitu. berarti memang dari awal sudah memutuskan untuk oke, coba berdiri sendiri-sendiri, kamu dengan Ya, bisnismu, aku dengan bisnisku, dan nanti kalau betul. misalnya ada butuh helping hands bisa saling melengkapi di luar secara profesional atau di luar kantor itu tadi ya Kak ya. Ya, Ya menarik. exactly. Mm-mm. Jadi kan mungkin ada juga nih pasangan yang katakanlah nggak bisa nih kalau nggak ada dia gitu, kalau nggak ada kamu yang menguatkan itu ada juga ya kasus-kasus atau mungkin pasangan yang berbisnis bareng kayak gitu. Mm-mm. Betul. Kata suamiku tuh nggak bias, biar nggak bias juga gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ini nih, ngomongin eh, tadi ada disebutkan bahwa eh, mendalami MBTI ya. Betul. Nah, itu mungkin nanti aku akan pengen gali lebih deep lagi, khususnya Mm-mm. terkait kecocokan lah ya, karena di situ kan Iya, pasti ada juga nih faktor-faktor kan 16 personality. betul. Kira-kira ada yang kompatibel satu sama yang lain atau mungkin ada yang nggak kompatibel sama satu sama yang lain itu kan pasti ada di situ banget ya. Nanti nanti kita Banget. akan ngobrol lebih Iya. dalam lagi. Nah, oke, kalau untuk dari orang-orang yang sudah pernah cerita atau ngobrol nih Kak Mm-mm. tentang berkembang sama pasangan ini kan pasti ngobrolin soal pasangan yang suportif atau tidak nih. Mm-mm. Nah, kalau dari point of view-nya Kak Nuni sendiri pasangan yang suportif itu seperti apa sih? Ya, sesuai dari asal katanya ya, suportif itu kan adalah mendukung ya, saling mendukung. Nah, kalau implementasinya tuh kita sebagai pasangan kita kan dua individu yang sebenarnya berbeda gitu. Meskipun bahwa kita menjadi satu, tapi tetap loh kita individu yang berbeda gitu. Cuman dengan kita ada komitmen untuk menikah itu kita arahnya yang bersama-sama. Tetapi individunya akan selalu kita dua individu yang berbeda gitu. Kita nggak bisa yang dia jadi aku jadi kamu gitu kan nggak bisa ya. Hmm, Jadi nah definisi suportifnya di sini adalah ketika kita paham bahwa kita dan pasangan itu berbeda, aku senang sekali memakai konsep 3A, yaitu aware, accept, dan adapt gitu. Jadi kita pertama aware dulu bahwa kita sama pasangan berbeda, yang kedua adalah accept, menerima perbedaan-perbedaan itu, dan kemudian yang ketiga adalah adapt gitu. Kita beradaptasi dan dengan beradaptasi itu kita bisa arahnya untuk saling bisa suportif mendukung. Contohnya itu adalah begini. Aku kan kuliah itu sudah berapa ya dari D3, S1, S2-nya S2 lagi gitu 4 kali gitu dan itu semua setelah ya kita setelah aku menikah kecuali aku menikah tuh aku baru lulus
D3 S1 belum selesai gitu. Nah, suamiku tuh selalu mendukung dari awal aku untuk kuliah. Bahkan dulu waktu zaman pacaran itu dia rumahnya di Pondok Gede, jemput aku di Mampang, kampus aku di em, kam- Kebon Jeruk. Di Ya, Meruya sana, di oke oke. Meruya. Agak Terus agak muter-muter. betul, Meruya balik lagi ke Mampang terus balik ke Pondok Gede. Itu kurang suportif apa seperti itu gitu loh. Maksudnya waktu itu masih pacaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua kayak aku S2, dia kan S2 juga. Dia tetap mendukung aku untuk S2 yang kedua kalinya. Ada orang yang di circle dekatnya kita gitu. Ketika si istrinya dapat beasiswa ke luar negeri, itu suaminya malah bilang gini, "Kamu ngapain sih mau malu-maluin aku ya?" Gitu. Dan kita Takut bengong takut gitu loh. ya. Iya, jadi kita, hah, Ah, kok bisa sih mikir kayak gitu? Suamiku juga, hah, kok bisa sih suaminya mikir kayak gitu gitu. Nah, itu definisi yang pasangan yang menurut kita itu ya nggak suportif gitu. Jadi orang orang istrinya mau maju, masa malah dibilang mau malu-maluin dia sih gimana sih gitu. Kalau suamiku malah selalu dia rajin antar jemput aku ke kuliah waktu kuliah aku S2 itu di di kadang di Serpong, kadang di Jakarta Pusat sana. Jadi dia antar jemput. Nah, tiap antar jemput pun dia selalu nanya ke aku, tadi belajar apa? Jadi dia ikut belajar juga. Apa yang aku pelajarin dia ikut belajar juga. Itu hmm, saling suportifnya kalau dari sisi aku. Kalau dari sisi suami, dia misalkan ada masalah di kantor atau apa, dia sering minta pendapat aku. Aku misalkan ya contohnya kayak misalkan mau ada momen berat untuk terpaksa memecat karyawan, dia akan nanya, kira-kira sebaiknya aku kasih tahu nggak ya kesalahan dia apa gitu. Jadi dia yang nanya kayak hal-hal yang seperti itu gitu. Dan aku pertimbangan ya. iya pertimbangan Oke. gitu. Jadi aku akan memberikan masukan-masukan yang menurut aku lebih objektif gitu karena aku tidak bias gitu. Hmm, Seperti oke itu oke. kira-kira lah untuk contoh-contoh suportif di kita sih gitu. Oke oke oke, menarik sih. Jadi Mm-mm, sebenarnya kemarin juga ada cerita nih Kak. Jadi kayak ada temen yang mm-mm, cerita bahwa temannya ini udah nikah, eh, turns out ternyata si temennya temen ini kan cewek nih. mm-mm, Dia bener-bener di rumah tangganya itu mencari uang sendiri gitu. mm, Jadi si suaminya nggak mau bekerja dan nggak mau berusaha atau bahkan nggak ada inisiatif untuk memulai oke lah mungkin jualan di mm-mm, rumah atau bisnis atau online shop kayak gitu-gitu. Jadi kayak si cewek ini mm-mm, bener-bener mencari eh, uang, mencari mm-mm, finansial sendiri gitu. mm-mm, Nah itu kan mm-mm. menjadi salah satu apa ya, salah satu sesuatu yang ini bisa dibilang fuck up banget lah kayak gitu. Hmm, Kalau dari Kak mm-mm. Diri sih melihat fenomena seperti itu gimana tuh? Tergantung nih, tergantung lagi individunya. Kalau si istrinya melihat bahwa itu sebagai suatu beban buat dia, bahwa kok gue jadi breadwinner ya, dan dia merasa harusnya sebenarnya kita sama-sama gitu ya untuk mencari nafkahnya ya. Itu memang harus mau nggak mau harus dikomunikasikan bersama. Tapi ada juga loh yang justru sebalik. Kalau yang umumnya kan memang laki-laki jadi breadwinner ya, perempuannya Hmm. istrinya untuk supporting. Kalaupun dia bekerja lebih ke supporting gitu ya. Eh, tetapi ada juga yang aku kenal, beberapa yang justru, dengan secara sukarela dan senang hati si istrinya jadi breadwinner Hmm. gitu dan si suaminya jadi bapak rumah tangga gitu. Dan itu fine-fine aja di mereka karena memang ya mereka yang mau. Tapi balik lagi itu senyamannya dan kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Mungkin kalau Benar. kalau dari kacamata kita melihatnya mungkin, "Lah kok gitu?" Gitu. Yang secara umum ya, tapi kalau misalkan mereka menjalaninya dengan senang dan dengan bahagia, why not gitu sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, society biasanya yang terbesar gitu ya Iya tantangannya. musuhnya ya. Betul, society, "Hah?" Gitu kayak, "Aduh kok bapaknya nggak bekerja?" Gitu, terus ini ya, itu balik lagi itu omongan society, tapi kalau menurut aku, kalau di dalam, keluarga itu sendiri, di suami istri itu mereka satu kata dan satu suara, menurut aku suara-suara society itu nggak jadi nggak penting lagi gitu. Tapi kalau Oh, merekanya belum satu suara, nah itu yang harus didiskusikan. Nggak mesti sama satu suara, tapi paling enggak adalah jalan tengah dan
proses beradaptasinya mau yang seperti apa gitu supaya nggak holding the grudge sendiri karena si istri mungkin keberatan menjadi breadwinner sendirian gitu. Mm-mm. Karena mungkin ada juga tuh karena suaminya emang nggak mau nih, emang karena ya udah sifatnya emang ya males-malesan Malah, atau mungkin kayak ya udahlah kan bini gue udah kerja nih, ya udah berarti kan gue tinggal ngurusin rumah ngurus anak gitu. Nah di sisi lain eh, sebenarnya si istrinya juga ekspektasinya suami juga kerja karena istilahnya ya, untuk membantu inilah ya finansial bareng ya, kayak gitu. mm-mm. Nah, iya itu yang mungkin ya nggak tahu ya. Kalau buat aku gini, sebenarnya hal-hal seperti itu waktu sebelum memutuskan untuk menikah seharusnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu gitu. Jadi Bener, memang bener. uh, ada plan A, plan B nanti gimana. Kan karena gini, aku sendiri aku pernah jadi breadwinner loh dulu waktu awal pernikahan gitu. Nah, jadi waktu baru punya anak lagi, baru punya anak pertama, terus anaknya baru lahir, terus suami pindah kerja di new company gitu. Tadinya punya gaji tetap gitu ya, punya dapat bonus. Tiba-tiba dia kerja di perusahaan sampai 9 bulan itu dia kerja setiap hari pergi ke kantor, tapi nggak digaji selama 9 bulan Karena gitu. mungkin masih merintis ya, atau seperti apa tuh company-nya? Ya gimana ya? Ya perusahaannya aduh aneh deh pokoknya jadi kayak aku juga bingung gitu menjelaskannya dibilang Oke, startup oke. nggak startup juga gitu tapi ya aneh lah dia intinya dia pindah tapi ya nggak digaji gitu kerja Oke. tiap hari pergi ke kantor gitu dan itu pun waktu itu kita masih numpang tinggal di rumah mertua saya itu ngelihat anaknya tiap hari berangkat ke kantor gitu ya. Tapi mereka sendiri nggak tahu kalau anaknya itu nggak digaji selama 9 bulan itu nggak digaji. Nah, aku yang menafkahi keluarga kecil kita jadi masih baru baru punya bayi dan gitu baru nikah baru ya belum belum lama kan karena baru baru memulai gitu lah. Nah, aku pada saat itu kalau tanya am I holding grudge or not? Kalau buat aku gini, dalam cara pandang aku adalah mana ada laki-laki yang tidak mau kalau benar-benar yang laki-laki yang baik ya, yang benar dan menurut aku suamiku tuh orang yang baik dan benar gitu, hatinya baik gitu. Mana ada dalam keinginan dia tidak mau tidak mampu menafkahi istri. Pasti dia. Jadi aku prinsip aku dalam berumah tangga adalah ini karena tertulis dalam Alkitab agama aku, istri adalah penolong yang sepadan gitu sebagai bagi suaminya gitu. Nah, berdasarkan prinsip itu aku selalu berpegang gini, apakah kalau misalkan aku holding the grudge gitu, apakah aku menolong dia? Kan enggak gitu. Jadi kalau dia sendiri kan sudah tertekan, pasti dia nggak mau lah, nggak bisa menafkahi istrinya kan Iya, gitu. benar-benar. Nah jadi aku nggak pernah yang kayak yang ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya baru tahu bertahun-tahun kemudian gitu. Aku pikir juga akan selamanya jadi rahasia kita gitu loh bahwa dia tuh pernah nggak digaji Di selama posisi 9 bulan. itu ya. Iya di posisi tap sampai suatu hari dia jadi pembicara di depan 350 orang dia cerita itu dan itu dia bilang istri saya menafkahi saya sambil nunjuk saya di depan dan semua 350 orang itu tepuk tangan dan saya kaget sendiri kok dia cerita kayak gitu. Gitu. Oke, 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 oke. Jadi sampai sampai kayak gitu. Nah karena aku pernah ada di posisi itu, kalau dari sudut pandang aku adalah aku bagaimana aku sebagai penolong yang sepadan untuk suamiku membantu dia untuk jadi balik lagi percaya diri dan menemukan ya kerja yang baik dan benar untuk bisa kembali menafkahi aku. Untuk meanwhile it's okay that aku yang menafkahi mereka Oke, gitu. oke. Jadi tergantung banget nih ya, tergantung dari hubungan dan juga cara komunikasi. Karena mau gimana gimana Mm-mm. juga siapa sih yang mau balik lagi ya kalau misalnya dia seorang yang Mm-mm. baik ya. Siapa sih yang mau Ya, keluarganya kayak gitu masih dalam kondisi yang istilahnya bisa dibilang eh, sedang tidak baik-baik saja gitu kan. yes, betul. Sehingga pasti inilah mencoba untuk kalau kalau di Jawa sih pasti bilangnya kayak
mencoba untuk utak terus nih, mencoba untuk gerak, harus gerak terus nih buat Mm-mm. family, karena ya salah satu tanggung jawab terbesar kepala rumah tangga kan juga kalau bisa gitu kan, Iya, memastikan di rumah tangganya ini tetap baik-baik saja seperti yes, itu. betul, exactly. Nah, Mm. sebenarnya balik lagi nih, ketika Mm-mm. berdasarkan komunikasi ya kan, karena kan Mm-mm. masalah rumah tangga kan juga tetap gak jauh-jauh dari komunikasi. Nah, ketika sedang dalam kondisi yang kurang baik nih, Mm-mm. eh, ada ini gak sih kayak eh, love factor itu berpengaruh gak sih kak? Dimana kita oke kan sebelum nikah atau saat berhubungan serius maupun sebelum serius kan pasti ada rasa cinta kan. Nah itu Mm-mm. ketika menghadapi something yang bad happen itu Mm-mm. ada pengaruh dari cinta itu sendiri nggak sih? Ya, jadi gini nih, aku baru aja beberapa hari yang lalu aku baca ya. Ini udah banyak sebenarnya di artikel-artikel, tapi ini karena kemarin aku juga baca lagi, jadi aku diingatkan lagi bahwa ada 3 tahap sebenarnya cinta itu ya. Ini aku ambil dari buku Midlife ya. Aku posting sih beberapa hari lalu di Instagram aku, kayaknya masih ada di highlightnya deh. Jadi ada 3 tahapan cinta itu sebenarnya. Yang pertama adalah lust. Lust itu kayak kalau kita cinta monyet lah ya, love at Mhm, first sight gitu. Cakep banget, keren banget gitu ya. Nah itu bentuknya lust gitu ya. Jadi yang memang ya lebih ke nafsu gitu ya. Secara apa? mm, naluri bisa dibilang naluri Naluri, ya ya. betul. Secara naluri kita punya ketertarikan gitu. Nah, last biasanya tuh ya masih ya nggak terlalu mendalam karena mungkin belum pakai hati gitu ya. Nah, yang kedua adalah romance. Romance itu cinta yang benar-benar pakai hati gitu. Biasanya kita nggak lagi terpaku pada eh, apa namanya penampilan fisiknya, tapi lebih senang kepada pemikirannya gitu, lebih senang kepada kepribadiannya. Yang ketiga, ini yang terpenting untuk bisa ini jangka panjang adalah itu komitmen, affection and commitment gitu. Nah, ketika kita dalam sudah memasuki jenjang yang lebih serius, apalagi rumah tangga, love, affection dan komitmen itu is very crucial gitu. Karena apa? Romance itu kalau lust ya, lust itu paling ya namanya love at first sight gitu ya. Mhm, Biasanya lebih lebih cepat berlalunya karena sesaat gitu. Jadi bisa aja tuh orang mhm, cuman ya naksir ketemu di klub terus one night stand dah gitu. That's it mhm, gitu. That's mhm. that's totally lust kan. Nah, kalau yang kedua yang romance itu biasanya bisa lebih dalam efeknya karena pakai hati dan pakai perasaan, tapi itu bisa memudar setelah 18 bulan sampai 4 tahun. Oh, Jadi itu oke ini oke. berdasarkan penelitian ya. Jadi bukan omdoknya si penulisnya, tapi ada risetnya. Jadi 18 bulan tuh mulai mulai ya menipis sampai ke 4 tahun itu. Jadi kalau udah bisa melewati 4 tahun tuh udah tinggal sebenarnya komitmen dan affection. Dan itu yang harus dijaga banget. Makanya kalau kita berprinsip meskipun kita sudah menikah, kita punya ada komitmen untuk pacaran gitu. Jadi kita ada waktu untuk pacaran. Ada masalah, balik lagi ke pertanyaannya kan, bagaimana love itu bisa membantu ketika kita ada permasalahan. Ketika ada permasalahan, dengan adanya kita sama-sama menjaga affection dan komitmen itu, long term commitment, itu kita bisa membicarakannya dengan secara lebih jernih dan mengalir. Ibaratnya gini, kalau aku mengibaratkan, waktu kita untuk pacaran, kalau sebelum ya karena sekarang lagi Mhm, pandeminya udah naik benar-benar. lagi. Kemarin-kemarin udah mulai turun, kita udah mulai lagi. Aku punya hashtag di Instagramku pacaran minggu ini gitu. Karena kita tiap minggu pacarannya. Biasanya kita pacarnya keluar ya makan berdua terus nonton gitu. Mhm, Bener-bener yang ngobrol. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk kayak ibarat saluran air. Kalau banyak kotoran tuh kan pasti mampet. Ketika mampet, itu airnya nggak bisa mengalir kan, yang ada meluber kemana-mana, gitu, benar-benar. banjirin jalan. Nah, ibaratnya kalau pacaran secara kontinu, secara rutin tiap minggu, itu kayak kita kerja bakti tiap minggu ngebersihin saluran itu, supaya airnya jalannya lancar lagi, gitu. Nah, itu buat aku dan suami untuk waktunya kita pacaran tuh dengan santai,
dengan kita ngobrol berdua gitu ya, tanpa beban, tanpa siapapun ya, Mas, tanpa nggak boleh ngajak anak, apalagi nggak boleh ngajak temen, benar-benar Benar-benar berdua, berduaan ya. benar-benar berdua, benar-benar pacaran itu kita bisa dengan santai ngobrol gitu. Dan kita juga punya prinsip kalau misalkan ngobrolin sesuatu, apalagi permasalahan, itu hindari 4 kondisi. Yaitu kita nyebutnya kan HALT ya. Eh, hungry ketika posisi orang itu lagi apa? Hungry, hungry itu lapar kan? Lapar. Heeh. Lapar. Terus kemudian E-nya itu adalah A-nya angry. Ketika dia marah, udah pastilah orang marah nggak bisa diajak ngobrol dengan Benar-benar. jernih kan. Terus yang ketiga adalah L, lonely, ketika dia merasa kesepian, kayak misalkan, duh nggak ada orang yang ngertiin aku. Kesepian tuh bukan berarti dia kayak sendirian aja loh, tapi ketika mungkin di tengah keramaian nggak ada orang yang bisa mengerti dia, dia bisa merasa lonely gitu. Nah, ketika dia, Even ada orang-orang dekat di sekitarnya, yes, tapi masih bisa merasa masih bisa lonely merasakan juga ya lonely kak ya. ketika Ah, ah, ketika ah. orang terdekatnya pun nggak bisa mengerti dia, dia merasa tetap bisa merasa lonely loh gitu. Dan ketiga adalah T gitu, apa namanya, tired, ketika dia capek, lelah, kayak misalkan ini Benar-benar ini benar. ini kebanyakan ininya tipikal ibu-ibunya curhat nih ke aku nih banyak banget. Kenapa ya suamiku tuh kalau aku kan pengennya kalau dia pulang kerja pengennya ngobrol gitu ya. Pulang kerja dia tuh capek loh. Lagi perjalanan tahu-tahu diberondong pertanyaan, gimana Pak tadi, belum Iya, iya, dikasih iya. minum, belum apa. Tahu-tahu udah gimana tadi kok nggak mau cerita sih sama aku. Ya, Mbok ya biarin dulu istri apa suaminya Istirahat ya. istirahat, ya nggak apa-apa istirahat nanti ya disiapin lah teh hangat atau apalah terus ngobrol yang enak gitu. Makanya kita seneng banget ngobrol itu sambil makan. Karena keempat kondisi itu otomatis nggak ada gitu. Jadi hungry, angry, lonely dan tired itu pas kita lagi pacaran dan sambil makan itu nggak ada kondisinya itu. Jadi ngobrolnya bisa lebih mengalir gitu. Jadi seperti itu Benar-benar. sih. Oke, 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 menarik nih. Ada poin menarik di mana menghindari 4 kondisi ya yang disebutkan tadi ya, hungry, angry, lonely, sama tired. Karena ya itu tadi dengan 4 emosi negatif yang disebutkan tadi kayak orang nggak bisa mikir jernih dan jadinya malah keputusan yang diambil mungkin malah bisa jadi blunder juga kali kak ya Betul. karena kondisinya tadi gitu. Iya. Sayang kan? Di saat butuh sesuatu yang clear dan solutif tapi malah ini terbentur dengan itu tadi. Kebanyakan Iya. juga seperti itu ya. Mungkin emang karena udah capek pulang-pulang kerja lelah terus di kantor ribet kerjaan terus lapar lagi belum makan udah di ini sidang sama istrinya loh itu. Itu dia Itu. gitu. Dulu aku Oke. pernah waktu di awal-awal juga masih melakukan kesalahan itu kan. Jadi lama-lama kan tapi kan belajar gitu bahwa Benar-benar. ya kurang tepat gitu. Bahkan kalau dulu bisa nih aku kan kalau di MBTI aku J ya tipenya. Suamiku kan P Ah, gitu. Kalau J sama P itu kan berbedanya prinsipnya gini. Kalau orang J seperti aku, kalau bisa sekarang kenapa harus nanti sih gitu. Tapi kalau orang P itu pada prinsipnya kalau bisa nanti kenapa harus sekarang sih gitu. Nah, itu dulu wow, jadi betul sekali. itu itu dulu jadi ribut melulu muter-muter di situ-situ aja tuh ributnya. Nah, dulu tuh bisa tuh aku misalkan punya masalah, aku mengganjal, ada perasaan mengganjal, aku ngomongin saat itu juga gitu. Saat itu juga. Sementara kalau buat suami kan ya nanti sih diomonginnya kan bisa nanti gitu. Nah, dulu aku bisa tuh nggak bisa tidur kalau belum selesai. Karena apalagi kalau di Alkitab ada ayatnya pula gitu bahwa jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Kan aku merasa menang dong dengan Hmm. nikahan kita. Oke, oke. Kita tanyain waktu itu. Aku tanya gini, gimana ya gitu. Aku tanyain kondisi itu. Terus kan maunya dia dibahas kan ada ayatnya juga begini-gini. Nah, mentor kita itu terus bilang, dia bilang intinya membahas suatu masalah itu apa ya supaya masalahnya selesai kan dan beres kan, beres bagi kedua pihak kan. Nah, kalau misalkan dipaksakan untuk membahasnya saat itu juga sementara salah satu pihak ready, ya selesai bagi siapa? Bagi yang ready. Yang belum ready selesai enggak? Enggak gitu. Jadi apa sih ininya? Ya kalau buat aku kan butuh kepastian nih, kapan nih mau diomonginnya. Nah, jadi solusinya adalah
ya disepakati dulu. Kita bisa ngobrolin soal ini kapan ya? Mau besok siang atau besok malam atau lusa gitu. Nah, oke, Hmm. lusa ya gitu bilang. Oke, sepakat dulu bahwa kita akan ngobrolin soal itu Ada lusa. perjanjian Jadi, yes, waktu jadi juga yang bikin ada kepastian karena itu kalau harus harus di state di iya, awal juga kak ya. Bener betul. bener bener. Karena kalau orang buat orang J itu kepastian itu sesuatu hal yang mutlak gitu. Butuh banget kepastian. Jadi ada kepastian, oh akan dibahas besok malam misalkan gitu. Dia udah bisa tenang tidur saat itu juga dia Iya bisa iya iya tenang. iya. Oke, karena udah tahu besok malam bakal dibahas gitu. Tapi kalau digantung-gantung nih, aduh ini kapan ya bakal ngomongin ini nggak jelas, nggak bisa tidur gitu. Jadi ya itu harus Bener. dikomunikasikan balik lagi Oke gitu. oke menarik banget nih. Mm-mm. Bener-bener harus ada perjanjian waktu juga nih kalau misalnya mau menyelesaikan suatu masalah karena ya itu tadi nggak semuanya Mm-mm. harus diselesaikan saat itu juga ya karena Betul. tergantung banget kondisi satu sama lain. Oke, nah Iya, kalau menarik salah satu sekali. nggak siap malah jadi bumerang. Mm-mm. Oke, nah ini udah ada kedatangan growth spacer juga nih satu Kak Lili. Halo, selamat sore Kak Lili. Halo, selamat sore, Kak Nah, Ibnu, Kak Nini. Hai, sore Lili. Wah, insight-nya sangat berarti nih. Thank Aku you, gimana nih? thank banget you. gitu. Emang bener ya, punya pasangan yang Gimana nih? Lili suportif ada itu yang ditanyakan sangat, atau di-share? Mhm. iya ada ada beberapa pertanyaan nih. Aku sebenarnya kan cenderung orangnya tuh agak egois dan suka nahan marah nih. Bener yang apa ayat Alkitab itu tadi emang bener sih yang kedua, terus ada lagi yang Mazmur ayat 146 Mm-mm. ayat 5 Mm-mm. itu buat aku banget. Kalau aku marah, kalau aku lagi down nih, marah sama nih orang, sama pasangan terutama, aku lihat ayat itu udah kayak gini, ngapain aku marah-marah gitu. Mm-mm. Aku kasih dia kayak, maksudnya kayak ya udahlah kayak gini, besok aja. Mungkin dari akunya itu egoisku itu masih lebih tinggi daripada dia gitu. Kalau Mm-mm. bisa aku yang ngalah dulu lah kayak gitu. Mm-mm. Kalau yang suportif itu tadi aku banget sih, aku butuh seseorang yang benar-benar suportif itu tadi. Soalnya aku kan tipikal orang yang workaholic ya. Tapi kebanyakan banyak yang nggak cocoknya di situ. Kamu kok sibuk terus, kamu bosenin, kamu sibuk terus gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Iya, gimana caranya biar maksudnya biar entah dari akunya atau pas akunya yang harus mengurangi itu tadi ya. Mengurangi apa nih? Kayak misal aku egois atau aku yang Oh, workaholic banget, sok sibuk lah ini gitu. Aku suka lupa kadang kalau udah ngerjain sesuatu ya udah fokus sesuatu ya udah itu sampai lupa aku punya pasangan. Pasangan ya, lupa punya oh, tapi pasangan. ada penjadwalan, ada alokasi waktu khusus nggak sama pasangan? Always sih, always. Iya. Selalu ada. Dan itu dioptimalkan. Jadi maksudnya ketika ada, kan ada biasanya ada alokasi waktunya nih. Nah, ketika pas waktunya bersama pasangan, apakah fokus sama pasangan atau tetap masih mengerjakan pekerjaan lain atau gimana? Sama-sama mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Oh, oke. Oke, Mbak Lili, aku mungkin begini. eh Kalau Mbak Lili sendiri udah tahu belum? Kan tadi udah aware ya ada kelemahannya apa aja. Nah, mungkin gini, love language-nya Mbak Lili sama pasangan tuh apa aja? Udah pernah dianalisa belum? Sampai sekarang belum sih. Oh, belum ya? Iya. Kan eh, ada 5 life language ya. Mungkin ada teman-teman banyak yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah word of affirmation. Jadi senang tuh biasanya kalau misalkan kita dipuji gitu, aduh rambut kamu bagus, masakan kamu enak atau apa. Ya, itu word of affirmation. Yang kedua adalah quality time gitu. Senangnya ya kayak aku nih, kalau aku word
love language-nya adalah quality time. Aku seneng banget kalau kita ngobrol berdua gitu ya sama pasangan. Tuh buat aku tuh bener-bener bucket love aku kayak di recharge lagi gitu. Jadi di charge sampai penuh gitu. Itu quality time. Yang ketiga adalah kalau kita senang sentuhan, disentuh gitu ya, disayang-sayang gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah act of service. Senang kalau misalkan kita dilayani gitu atau melayani gitu ya. Jadi senang nih nyiapin ini itu buat ya kayak Maria lah ya kalau di Alkitab karena dia suka senang melayani gitu. Nah, yang kelima hadiah. Jadi seneng kalau ngasih hadiah ini itu gitu ya. Oh, dijajanin GoFood aja seneng, terus misalkan dijajanin Shopee dan segala macam tuh happy gitu ya. Nah, itu karena dia love Dibeliin language-nya jepitan adalah satu udah sangat iya, bahagia gitu. gitu. Dia sayang banget sama aku gitu. Nah, mungkin dari situ dulu nih bisa dianalisa gitu. Kebutuhannya apa sih masing-masing? Karena kalau kita merasa kita udah cukup kok ngasih perhatian ke dia, tetapi bentuknya bukan bahasanya dia, ya nggak akan nyambung. Sama kayak kalau kita sehari-hari kita ngomong bahasa Indonesia, terus kita ngomong sama orang Prancis, dia nggak bisa bahasa Indonesia, paham nggak kalau kita ngomong ke dia apa, dia ngomong ke kita apa, kita ngomong ke dia apa, nggak paham karena bahasanya totally different gitu. Kita merasa, aduh, emangnya kurang cinta apa sih aku udah melayani dia dengan sepenuh hati, aku udah siapin inu, aku udah kerjain semuanya, tapi ternyata love language-nya dia bukan acts of service, tapi adalah quality time. Dia maunya kita ada di samping dia tanpa kita harus sibuk sendiri gitu. Nah, kan itu nggak nyambung jadinya. Jadi dianalisa dulu nih love language-nya apa, baru di situ kita diobrolin dan cari titik tengahnya gitu. Mungkin seperti itu Mbak Lili. Iya. Kalau aku lebih ke quality time nih. Quality time ya. Iya. Jadi mungkin waktu yang sama pasangan benar-benar bisa heart to heart gitu ya. Kalau suami atau pasangan lebih ke arah apa nih love language-nya? Kayaknya lebih ke ini juga quality time. Nah, kalau misalkan udah paham dua-duanya butuh quality time, mungkin bisa dicoba, bisa dipraktekin untuk bener-bener nih dijadwalin waktu bareng-bareng, tapi jangan disambi, jangan sambil masing-masing kerjaan gitu. Jadi Disambi. bener-bener yang jangan disambi gitu. Jadi mungkin ya benar-benar yang ngobrol gitu. Nggak perlu yang fancy-fancy sebenarnya. Kayak misalkan gini, kalau misalkan udah punya anak biasanya kendalanya adalah aduh susah ada anaknya masih bayi lagi nggak bisa ditinggal. Ya anaknya kan pasti nggak mungkin dia 24 jam bangun terus, pasti ada waktunya tidur. Nah, anaknya lagi tidur, ngobrol lah tuh berdua sambil minum kopi di dapur gitu. Sambil 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 nanyain gimana gitu ya. Berdua aja gitu. Jadi nggak perlu juga yang kalau kita kan ya kita perginya nonton, makan di luar gitu. Kalau memang belum bisa seperti itu di rumah pun bisa kok. Iya. Boleh dicoba ya Boleh. nanti ya. Oke. Thank you banget buat Lily atas pertanyaannya. Sebenarnya itu tadi ya. Jadi ketika kita merasa sudah fulfilling perasaan kita ke pasangan, tapi kalau misalnya memang bahasanya beda itu pasti udah nggak nyambung banget ya. Kayak misalnya dia bahasa cintanya act of service, kita word of affirmation gitu. Jadi kayak terkesan bacot doang di mata pasangan. Iya. Bener. Nah, nah ini menarik ke MBTI tadi nih. Ya. Nah, ini enggak sih, maksudnya karena aku juga pernah denger ya kalau misalnya untuk si MBTI ini bisa dibilang suggestional doang gitu. Jadi nggak kayak non real atau nggak bener-bener nyata nih terkait personalitinya orang gitu. Nah itu kalau misalnya dari Kak Noni sendiri gimana sih? Kalau dari aku sih, aku masih ini ya kayak 70% belief, 30% belief karena istilahnya dari yang aku baca, terus aku beberapa kali melakukan tes itu hasilnya ya itu gitu. Hasilnya kan INFP ya. Kalau aku INFP. Nah, apakah
memang saklek seperti itu atau gimana nih kalau dari Kak Nunik sendiri soal MBTI itu sendiri? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah atau udah pernah tapi masih ragu nih tentang uh, ke Ya, validitas MBTI-nya itu sendiri. oke. Soal yang pertama aku jawab dulu soal validity ya. MBTI itu, MBTI itu berdasarkan saintifik, nggak yang cuman cap cip cup belalang kuncup, bahkan lebih saintifik lah di dunia. Jadi dia berdasarkan teorinya Carl Jung ya, personality, dan dua orang ini Myers dan Brick ini, mereka kan ibu dan anak ya, mereka mendedikasikan hidupnya untuk mengeluarkan metode MBTI ini untuk personality. Dan MBTI itu sudah dipakai oleh hampir semua perusahaan top 100 Fortune dunia, yang mana kalau memang tidak sebagus itu pasti orang nggak akan pakai itu terus gitu kan, dan sampai sekarang pun masih kepakai gitu. Yang kedua adalah MBTI itu sangat-sangat versatile, jadi nggak cuman cocoknya buat di dunia kerja aja, enggak, ke semua hal yang berhubungan dengan hubungan manusia itu bisa. Jadi buat parenting bisa, buat pasangan bisa, buat ke murid guru bisa, buat ke rekan kerja bisa, apapun itu bisa selama itu berhubungan dengan sesama manusia, dengan orang gitu. Itu sangat bisa kepake banget dan tidak butuh tools yang harus. Kalau MMPI kan ada ya, MMPI itu benar-benar kita secara calculated gitu. Nah itu nggak perlu. Kalau MBTI sebenarnya kita bisa menganalisa gitu. Terus kalau kita belum memahami MBTI, memang mungkin kita bingung gitu, bahwa mungkin hari ini kita mencoba asesmennya, hasilnya ini, besokannya kok beda, besokannya lagi beda gitu. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena tidak memulai dengan mindset yang tepat pada saat melakukan asesmen. Jadi biasanya kesalahan umumnya adalah mereka menjawab secara situasional. Jadi secara situasional maksudnya gini, kemarin aku begini, misalkan ada salah satu contoh pertanyaan, apakah kamu suka sesuatu yang detail atau yang secara big picture gitu. Nah, karena dia mungkin menjawab itu dengan tujuan untuk melamar sebagai seorang akuntan, pasti dia akan menjawabnya suka yang detail dong. Kalau nggak suka yang detail, nanti ini bakalan nyangka aku nggak teliti orangnya kayak gitu. Jadinya bias gitu. Padahal dalam melakukan assessment MBTI itu yang pertama banget yang harus dipegang adalah kita harus pakai shoes of mentality. Yang mana shoes of mentality itu artinya adalah kita merasa nyamannya diri kita. Shoes off itu lepas sepatu lah kan. Kita kalau tidur ya itu kan nggak pernah dong pakai sepatu tidur maksudnya. Ya mungkin ya ada di film-film cuman kan itu film. Secara Tapi in real life, normal ya. in real life siapa sih yang tidur pakai sepatu? Kayaknya aneh banget gitu ya. Nah, mungkin lantainya banjir atau gimana, nggak tahu, takut mungkin sepatunya basah, bisa jadi. Oke. itu. Oke, lanjut. Jadi kita harus menjadi diri kita senyaman-nyamannya kita, yang mana kita lepas dari semua tuntutan peran, pekerjaan, dan apapun itu. Itu yang harus dipegang ketika kita harus melakukan assessment MBTI. Jadi jawabannya nggak boleh yang situational, tapi jawabannya secara garis besarnya, secara keseluruhannya kita gitu. Supaya hasilnya nanti jadi nggak berubah-ubah gitu. Dan kalaupun gini ada perubahan, kalaupun ada perubahan itu biasanya adalah penyesuaian. Jadi bukan kita secara pribadi yang berubah, tetapi mungkin kita secara nurtured-nya berubah. Atau justru sebaliknya, dulu kok gua di era gua umur 20-an kayaknya party goers gitu ya, extrovert banget lah, ikut komunitas inu gitu ya, tapi kok sekarang udah 30-40 kok kayaknya makin introvert ya gua ya gitu. Nah itu bisa jadi karena dia pada tahapan usia 20 dia ada tuntutan hidup, mungkin mencari jodoh, mencari network sebesar-besarnya untuk pekerjaannya. Jadi dia melakukan namanya flexing untuk bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan tahapan hidupnya pada saat itu gitu. Tetapi ketika dia sudah menjadi diri dia seutuhnya, ketika dia gue ternyata lebih nyaman yang sekarang nih gitu. Nah itulah diri dia yang seutuhnya. Atau bisa jadi sebaliknya ketika dulu party goer dan extroverted, sekarang jadi kok lebih introvert, tapi dia merasa nggak nyaman sebagai introvert. Ya mungkin dia
secara nature-nya dia adalah Nature-nya seorang emang extrovert ya. extrovert gitu. Tapi dia karena keadaan sekarang jadinya jadi introvert. Nah, yang mana nyamannya itulah yang sesungguhnya sebenarnya gitu. Oke. Berarti nanti aku mau nanya juga sih soal mungkin tipe-tipe yang mungkin bisa suitable atau enggak ya dibanding satu dengan yang lain. Di sini aku udah kedatangan yang raise hand lagi, ada Kak Sean. Halo, selamat sore Kak Sean. Ini bacanya Sean SGX. Halo Kak, mungkin bisa ini dulu ya, di unmute dulu kalau misalnya mau ngobrol atau sharing atau mungkin nanya ke Kak Nuni. Masih di mute ya? Oke, kalau masih di mute kayaknya kita ke Kak Aditya dulu deh. Halo Kak Aditya. Halo. Hai. Gimana nih? Selamat sore. Siang kita siang lagi ngobrolin soal masih siang. Oke, tergantung di mananya ya. Kalau dari Kak Ade sendiri gimana nih? Ada yang mau di-sharingkan tentang berkembang bersama pasangan kah? Atau mungkin ada yang ditanyain ke Kak Nuni sendiri? Silakan. Bingung juga ya. Pegangan Kak Ade, pegangan dulu. Gimana? Silakan. Nanya apa? Rekomendasi lah, nanya apa? Oke, mungkin dari Kak Ade sendiri udah paham belum tentang dirinya ya? Maksudnya udah aware belum kelebihan dan kelemahannya seperti apa? Lalu mungkin ada kejadian di masa lalu nih yang kira-kira masih terjadi, misalnya berantem sama pasangan sehingga memutuskan untuk pisah, padahal sebenarnya itu bisa diomongkan baik-baik. Mungkin tentang hal itu atau masa lalu. Sampai sekarang kayaknya udah 2 tahun berpasangan, gila diselingkuh aja sih. Oke. Gimana tuh Kak? Sudah lama nih, tapi endingnya diselingkuhin. Tapi udah bubar atau masih barengan nih Kak Ade? Masih, dia gak selingkuh, kayak gimana? Friendly, cuman friend berlebihan. Gimana? Chatting sama cowok, kalau dia chattingan sama cowok itu artinya itu gak selingkuh ya. Tapi kan sisi kan dia boleh chatting sama cowok, kita gak boleh chatting sama cewek. Oke, mungkin controlling kali ya Kak Nunik ya, yang seperti itu bisa dibilang controlling relationship kali ya. Bisa jadi. Tergantung nih dari cara pandang. Iya bener sih, tergantung ya. Oke, mungkin kita coba ke bigger picture-nya aja ya ketika melihat situasi yang seperti itu. Ini sebenarnya aku juga secara personal pernah di posisi itu nih, di controlling relationship ya. Karena mungkin kalau dari versiku sendiri, aku berusaha untuk istilahnya mencoba make up kesalahanku di masa lalu dengan pasanganku sebelumnya, di mana aku nggak terlalu in charge nih ke dia gitu. Nah, di pasanganku yang baru yang kemarin, aku benar-benar mencoba untuk memenuhi, istilahnya kan dia love language-nya act of service. Nah, aku benar-benar dalam tanda kutip menservis dia gitu, sampai bahkan aku nggak ngasih boundaries kepada pasangan. Aku nggak ngasih ya udahlah, yang dia pengen aku turutin, meskipun sebenarnya aku masih nggak bisa, atau mungkin kayak ya masa udahan lagi nih kalau nggak diturutin kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya secara continue aku menerobos boundaries-boundariesku gitu. Nah, kalau dari Kak Nuni sendiri, kalau di posisi itu gimana nih? Oke, ini mungkin kaitannya satu dengan controlling ya, sama yang kedua boundaries ya. Oke. Kalau buat aku begini, Ibnu. Pertama, dari sisi yang boundaries dulu ya, yang lebih mudah. Boundaries itu penting dan perlu. Ibaratnya rumah kalau nggak ada pagarnya, itu pasti akan selalu ada risiko anjing masuk, kucing masuk, ya biawak masuk gitu ya. Bangsat juga. Nah, semuanya bisa masuk, ya kan? Semua bisa masuk. Makanya kita butuh pagar namanya. Ya maling pun bisa masuk gitu ya. Nah, kecuali mungkin kita rumahnya tinggal di townhouse yang memang ada pagarnya yang mengelilingi, yang
jaga sama satpam gitu, bisa tuh pekarangan rumah nggak ada pagar juga nggak masalah kan gitu, tapi Susah Kak, ada boundariesnya kan. susah. Udah bukan satpam lagi yang jaga, bukan apa, udah pakai pagar kontak listrik itu tuh. Tapi kok namanya bangsat tuh, dari mana bisa masuk dia emang. Oke, ini aku bisa lanjutin dulu ya, Mas Ade ya. Lanjut. Kak Ade. Kayaknya Mas Ade ini lagi Kesel kayak Mas. kesel kali sumpah. Kita ada servis dia, udah semua kita kasih, tapi effort yang kita dapat nggak ada. Cuman sampah aja, sampah. Oke Kak Ade. Aku kasih kesempatan buat Kak Nuni dulu ya. Aku izin mute Kak Ade dulu. Nah, silakan. Udah muncul nih kayak kayaknya lagi panas banget gitu ya, kayaknya lagi panas nih. Gimana nih Kak? Lanjut. Nah, jadi boundariesnya itu kan memang tetap perlu kita bangun, asalkan berdasarkan kan kesepakatan bahwa jelas nih dibikin pagar tuh tujuannya buat apa gitu, gunanya buat apa, dan pagarnya itu mau setinggi apa gitu. Apakah misalkan chatting sama pasangan sama orang lain, lawan jenis ya, kalau untuk urusan pekerjaan gitu kan ya memang perlu, tapi kalau misalkan arahnya udah di luar konteks pekerjaan, ada flirting pula, udah pasti itu ya harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ingetin sebagai pasangan gitu. Karena aku berprinsip bahwa gini, lebih baik kitanya nggak pasangan marah karena kita ingetin, itu buat aku worth it dibanding kita udah tahu bahwa yang dilakukan pasangan itu salah, tapi dia masih melakukan kesalahannya dan kita tahu, tapi kita tidak menegur. Buat aku cost-nya terlalu besar, bahwa aku punya andil di situ untuk tidak menutup pagar itu. Paham nggak ya maksudnya? Jadi I see. ya, jadi maksudnya gini, kita tahu nih, ada lubang di pagarnya itu gitu. Nah, kalau kita udah melihat lubang di pagar itu, pastinya kita akan menutup dong pagar itu gitu. Jadi supaya binatang-binatang itu tidak masuk ke ini kita gitu, tidak menerobos pagar itu. Ketika kita udah melihat bahwa ini ada hole ini gitu, dan ini nggak benar gitu. Nah, kita nggak akan kalau aku pribadi nggak akan takut untuk merimain gitu bahwa ini nggak baik gitu. Jadi boundaries itu kita tetap hormati. Nah, kalau di satu sisi misalkan melihat pasangannya tidak suka, tetapi itu membahayakan, yang terjadi nanti mungkin kayak jadinya Kinan dan Aris ya. Benar-benar. Ya, kan? Akhirnya escape ke tempat lain. Nah, jadi karena kalau buat aku gini ya, aku melihat pas aku nonton itu kan udah melihat kejanggalan-kejanggalan itu, tetapi bukannya ditutup pagarnya, malah dibuka selebar-lebarnya, malah si Kinan mau menjebak dia untuk jadi guru anaknya, kan itu kan aneh gitu, kayak sama aja kayak ya udah tahu itu hewan berbahaya malah diajak masuk ke dalam pagarnya gitu, aneh banget gitu. Kalau buat aku, I would never do that gitu. Jadi aku udah tahu, karena kalau misalkan apalagi kayak misalkan hal-hal yang sifatnya perselingkuhan gitu ya, itu udah kayak sel kanker. Selama sel kankernya itu tidak dilibas, itu tidak akan pernah sembuh, bahkan menjalar, menghabisi, menggerogoti tubuh kita gitu. Bisa jadi bom waktu juga ya? Bom waktu udah pasti gitu. Dan ya namanya sel kanker gimana sih, kan mesti diangkat mau nggak mau. Benar. Payudaranya diangkat gitu, payudaranya gitu. Nah, itu ya sama seperti orang ketiga tuh juga seperti itu gitu. Kalau mau badannya tetap sehat ya harus mau nggak mau harus dilibas, mau diblok kayak mau di apa gitu, nggak berkomunikasi lagi. Ya sama kayak ya itu Aris sama siapa Kinan itu kan, si Arisnya nggak mau tuh sel kankernya diangkat, ya akan selamanya sakit gitu. I see ya, ada pride gitu juga mungkin yang yang dijaga sama iya. Oke. Jadi Nah, buat tadi yang teman-teman ya, gimana? Yang case-nya siapa tadi, Adit ini ya? Adit nggak tahu dia udah berumah tangga atau masih tahapnya pacaran. Kalau tahapnya pacaran, gini, satu pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan ke dalam diri sendiri ya, can you live with that? Gitu. Maksudnya
maksudnya gini, kalau misalkan can you live with that itu maksudnya gini, apakah hal itu seprinsipal itu atau enggak sampai kamu harus bisa tahan nanti ketika menikah dengan orang itu, misalkan dia suka chatting-chatting dan segala macam gitu, tapi kita yang merasa nggak nyaman, tapi di awal nggak diomongin, terus menikah gitu aja, mungkin berharap ketika Berubah. menikah berubah, padahal ya enggak gitu. Jadi Yes, itu banyak banget kasus yang kayak gitu, Kak. betul. Jadi banyak kan kita menjadi savior syndrome dalam arti kita bisa mengubah dia gitu. Enggak, Yes. nggak bisa. Orang nggak akan bisa kalau dia sendiri tidak mau berubah kok. Gitu. Betul. Jadi ya seolah-olah ya udah dengan kita pun aku akan bisa nih. Dia udah janji kok kayak gini-gitu, tapi ternyata masih diulangi di belakangnya ya it's their nature gitu ya. Bisa dibilang kalau emang sifatnya seperti itu, dan kalau nggak nemu yang pas atau mungkin bisa toleran, ya sulit ya kayak bisa dibilang kayak gitu kali. Ya, justru tujuan pacaran itu untuk mengenali pasangannya kan. Tapi juga gitu, Benar. jangan kejebak juga dengan dasar tukang selingkuh dan ini segala macam. Kita lihat dulu nih case baik, maksudnya gini, kita melihat dulu apakah itu benar like apa ya? Root cause-nya dulu ya, maksudnya Ya, root cause bisa cek ya. iya, gitu root cause-nya dulu. Kalau gini, kalau aku pribadi gini, kalau aku melihat bahwa pasanganku itu adalah sebongkah diamond gitu ya. Emangnya aku rela untuk kan diamond itu dengan batu kerikil gitu. Batu kerikil itu kan ya itulah ya gangguan-gangguan dari luar gitu. Emang aku rela. Pun sebaliknya kalau misalkan si diamond ini lagi mungkin dipepet-pepet dengan batu-batu kerikil, ya kerikilnya lah yang dibuang bukan diamondnya, ya enggak? Gitu. Menarik. Yang kita selamatkan diamond gitu. Which is kalau kita menganggap pasangan kita sebagai diamond gitu, kita akan menyelamatkan si diamondnya, bukan justru malah menghancurkan si diamond itu menjadi, ya mungkin dia bisa jadi diamond meskipun bentuknya kerikil gitu. Cuman buat aku yang diselamatkan justru si diamondnya itu, bukan si kerikilnya tinggal dihempaskan. Wah, insight yang menarik sekali ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini ke Sean dulu deh. Halo, selamat sore. Sorry. Nah, ini udah unmute. Sore teman-teman semua, happy weekend. Salam kenal ya ke semua. Saya ada pertanyaan Kak Nunik, masih jomblo ini ya. Yang saya nggak ngerti, pas penolong yang sepadan itu apa ya kira-kira? Itu satu. Ya. Kedua, bagaimana kriteria apa, filter apa yang harus kita perhatikan dalam memilih pasangan hidup? Itu aja, thank you. Oke, pertanyaan bagus sekali ya dari Sin ya. Ini kebetulan banget aku penolong yang sepadan itu adalah tema tesis aku yang S2 aku yang kedua kalinya. Jadi tema aku tentang itu ya, penolong yang sepadan. Kalau dari kata sesungguhnya, penolong yang sepadan itu adalah Ezer Kenegdo. Nah, itu kalau dibedah lagi ini mungkin agak lebih ini ya, agak berat, tapi gini intinya gini. Penolong yang sepadan itu adalah ketika kita sebagai seseorang yang sejajar dengan pasangan dan tetapi kita juga memiliki kesamaan dengan dia gitu. Jadi sebenarnya ada 3 kriteria sebentar. Ini aku sambil mencari ini tesis aku nih. Jadi ini penolong yang sepadan itu kan ada tertulis ya di ini bahwa laki-laki adalah pemimpin dan wanita adalah si penolong yang sepadan. Sebentar ya, ini aku sambil bacakan, cariin ininya tesisnya. Aku jawabin yang kedua dulu kali ya, yang kriteria pas yang diperhatikan dalam memilih pasangan hidup nih. Yes, betul. Dalam memilih pasangan hidup. Kalau aku dulu punya 3 kriteria khusus kalau aku, tapi ini sangat personalized ya dengan kebutuhannya masing-masing. Pertama, sebenarnya yang ditanyakan bukan pasangan yang seperti apa, tapi sebenarnya yang kita cari untuk dengan ini diri kita tuh apa gitu. Kalau aku sih
dulu dari usia 18 udah punya 3 kriteria yang firm banget gitu. Tapi ini pastinya nggak bisa disamakan dengan teman-teman ya mungkin yang lain. Kalau dulu aku kriterianya cuma 3, yaitu 1 anak pertama, yang kedua dia mesti pintar, yang ketiga harus dewasa gitu. Itu udah 3 itu doang gitu. Dan puji Tuhan sih dapet sih gitu di yang sekarang ini gitu. Tapi balik lagi ke Oke. teman-teman tanyakan dulu bahwa flaws-nya dia atau kekurangan dia seperti apa, itu balik lagi teman-teman tanyakan ke diri sendiri. Ini kalau dia nggak berubah, apakah akan tetap kamu you live with that gitu. Jadi kayak misalkan contoh, ternyata pacarnya udah ganteng, pinter gitu ya, terus tajir Tajir lagi, lagi. tapi dia ngerokok, padahal gue sebel banget sama bau asap rokok gitu ya, misalkan gitu. Atau ternyata Misalkan. kitanya bengek gitu ya, terus nggak bisa deket-deket orang ngerokok gitu. Ya akan tahan nggak gitu, nanti bakal seumur hidup you're gonna spend the rest of your life with him kan gitu. Itu bakalan tahan atau enggak gitu. Jadi itu mungkin yang perlu ditanyakan ketika memilih pasangan hidup gitu. Terus ini aku sambil buka ininya deh, soalnya aku tesisku ada di bawah. Jadi aku mau bacain bentar ya. Tentang si penolong yang sepadan itu, Ezer Kenegdo. Jadi intinya kan kata Ezer itu sebenarnya dari kuasa. Jadi kita punya kekuatan dari atas, bahwa kita itu punya satu power bahwa kita bisa membantu menolong pasangan untuk tidak sampai jatuh ke jalan yang sesat gitu. Jadi kita bertumbuh bersama-sama dengan pasangan gitu. Jadi penolong itu lebih kepada bukan sebagai helper atau sebagai asisten atau sebagai apa, tetapi yang memberi kekuatan gitu. Ya jadi ada 3 kriterianya. Bentar, aku dari tadi buka belum ketemu. Mungkin nanti sambil aku nyari ya, boleh nanti dibahas kemudian sampai aku Boleh. ketemu. Oke. Mungkin bisa dibahas di sesi yang lain ya. Bisa Boleh. aja. Kita perpanjang sesinya nih, nggak di hari ini mungkin. Jadi biar Kak Sion ini bisa join lagi kayak gitu. Iya, Oke. nanti mungkin aku bahas juga nih di Instagram nih. Oke, boleh banget nih buat Kak Sion. Mungkin kalau misalnya masih belum puas ya, mungkin bisa langsung follow juga nih Instagramnya Kak Nuni di @nunitirta. Nanti bisa langsung nanya di situ, entah DM atau mungkin bisa cek-cek juga nih highlight-highlightnya ya. Siapa tahu emang ada sesuatu atau story yang dulu pernah diangkat tapi wah ini kayak relate sekali sama diri kita ini. Oke, Kak. Ada banyak banget tuh di highlight aku sebenarnya tentang apa ya, tentang relationship gitu ya, tentang banyak sih random. Nah ini aku udah ketemu nih. Oke. tiga kriteria penolong yang sepadan gitu ya. Yang pertama itu dia, ini kan berdasarkan Kejadian 2 pasal 18 ya. Yang pertama dia itu mampu membantu dan memberi semangat buat pasangannya gitu. Terus yang kedua itu dia melengkapi kekurangan dari orang yang dibantunya gitu. Yang ketiga itu sama ulungnya atau sama kekhususannya. Jadi 3 itu yang bisa dikatakan penolong yang sepadan. Jadi kalau aku pribadi ketika aku menghadapi suatu masalah, apakah yang aku akan lakukan ini membantu dia atau enggak gitu, untuk menolong dia atau enggak gitu. Meskipun halnya mungkin sulit gitu ya untuk membantu, mengingatkan dia apa gitu. Ya mungkin dia bakalan marah, tapi buat aku itu adalah niatku adalah membantu dia gitu, untuk mengingatkan gitu, supaya nanti misalkan meleng nih lagi nyetir gitu ya, ngelihat meleng atau ngebut gitu ya, aku bilang ayo dia udah lewat 80, ayo slow down gitu. Itu kan membantu untuk supaya tidak celaka gitu. Yang kedua adalah melengkapi kekurangan dari yang dibantunya, kayak misalkan gila ini orang straight to the point banget kalau ngomong misalkan gitu ya, kita harus bantu ingetin sebaiknya tadi nggak kayak gitu sih ngomongnya gitu, supaya yang itu nggak tersinggung misalkan kayak gitu ya, untuk bisa kekurangan dia mungkin ya thinking banget gitu, feelingnya dia kurang nih, dari sisi feelingnya harus diajarin ya, itu kita lengkapi lah gitu. Yang ketiga sama ulungnya dan sama kekhususannya. Jadi berimbang, bahwa ketika dia sudah grow di tahap level tertentu, kita sebagai pasangan juga harus bisa keep up
Karena yang sering terjadi adalah perceraian itu ketika satu pasangannya sudah grow, udah sampai di level mana, si pasangan yang satunya lagi nggak mau ikut grow, jadinya gapnya udah semakin Jauh. jauh gitu. Jadi ketika mau ngobrol pun udah nggak nyambung lagi gitu. Nah, ketika udah nggak nyambung lagi, dia akan lebih cenderung prefer dengan ngobrol dengan orang yang lebih nyambung Wah, masing-masing gitu. ini Jadi arahnya udah beda direction, makanya penting banget untuk keep up sama pasangan. Jadi kayak misalkan aku begitu tahu nih suamiku dari CTO setelah 12 tahun terus kemudian ditawarkan menjadi untuk posisi CEO. Aku langsung baca buku-buku tentang yang berkaitan dengan CEO gitu. Padahal yang mau jadi CEO adalah suamiku. Jadi aku baca buku gitu ya, dan aku bisa kasih masukan gitu bahwa ya hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele tapi ya misalkan salah satu kuncinya adalah putting the right person in the right place. Kan kita sering dengar kayak gitu, tapi case by case ternyata ya itu sebenarnya kuncinya gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu kita harus bisa keep up juga gitu. Karena kalau udah kejauhan nanti dia nggak akan nyaman ngomong sama kita, dia akan mencari yang lain gitu. Oke. Seperti kasusnya Bill Gates sama Melinda ya, nggak bisa growth lagi katanya. Nah itu ya, mungkin mereka growth-nya in different direction mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi, karena mungkin ya beda level juga kali ya sama. Oke. Mungkin, we never know We ya, never tapi know. memang itu buat aku sangat-sangat crucial, Bener, sangat-sangat bener. penting sekali. Komunikasi ya, tetap key-nya komunikasi. Gimana kalau Yes. misalnya nggak bisa nyambung atau bahkan sesimpel jokes-nya nggak nyambung, itu bisa Iya, jadi problem juga nggak sih? benar. Dan aku melihat begini, kayak misalkan nggak semua pasangan dari misalkan suaminya udah jadi bos nih. Dulu mungkin mereka merintis bareng-bareng, Dari terus awal. suaminya udah merintis sama-sama dari awal. Suaminya udah jadi bos, dia jadi udah the top of the posisi teratas, tapi mungkin istrinya merasa ya aku mah apa tuh gitu, ibu Ya, rumah tangga biasa kayak gitu-gitu ya. Aku tuh nggak mau degrading myself as that gitu. Aku nggak akan pernah mau aku cuma ibu rumah tangga biasa. Enggak, no. Aku gini, oke, dia jadi suamiku adalah seorang pimpinan perusahaan. Apa yang bisa aku lakukan dengan kelebihan waktu aku? Misalkan aku sekarang hidupnya udah jauh lebih enak dibandingkan dulu waktu awal-awal, nggak ada pembantu, nggak ada mbak, nggak ada apa segala macam, semua masih dikerjakan sendiri. Sekarang aku udah ada asisten rumah tangga, udah punya personal assistant juga, udah bisa apa-apa udah bisa delegasikan. Yang bisa aku lakukan sekarang apa? Aku punya lebih banyak waktu, aku bisa baca lebih banyak buku, aku bisa baca lebih banyak insight, so aku bisa ketika ngobrol dia curhat ke aku masih tetap bisa nyambung meskipun aku pada dasarnya aku nggak paham soal codingan, soal teknologi dan apa segala macam, tapi paling nggak aku mau untuk mencoba untuk mengerti supaya masih bisa tetap keep up gitu. Oke. Nice banget. Sangat-sangat insightful ya hari ini. Bahasanya dari mulai dari berkembang bareng pasangan, terus kemudian ada kriteria, dan bahkan ngobrolin soal boundaries dan juga ini tadi ya. Iya. Thank you, Hubungan Kak. ya. Thank you, Kak. Sama-sama, Sian. Nah, mungkin sesinya kita akhiri dulu nih, udah 1 jam lebih dari jadwal karena Ternyata ya, udah 1 jam nggak 15 berasa. menit. Waduh. Wow. Seru. Oke. Iya, thank you Mungkin banget loh. satu pertanyaan terakhir nih, Kak. INFP cocoknya sama apa ya? Nih aku nggak bisa, bukan nggak bisa sih, aku nggak mau ini cocoknya sama ini karena nanti jadi fixed mindset takutnya Oh gitu, gitu. oke. Ya aku Benar. nggak mau. Tapi gini, aku kasih satu bocoran aja. Aku kasih satu bocoran ke teman-teman yang lagi mungkin lagi mencari jodoh nih ya gitu. Kalau bisa di MBTI itu kan ada 4 dikotomi ya. Extrovert, introvert, sensing, intuition, thinking, feeling, judging, perceiving. Ini berdasarkan riset, kalau di satu dikotomi ini berbeda, maka tingkat perceraian lebih tinggi, yaitu adalah kalau dia berbeda S dan N, sensing sama intuition. Jadi kalau misalkan dia satu sensing, satu intuition, yang satu ngomonginnya soal detail, yang satu ngomonginnya big picture, itu agak susah nyambungnya, dan itu tingkat perceraiannya lebih rentan, lebih tinggi gitu. Jadi kalau mau nyaman sih sebenarnya cari yang
yang sama gitu. Tapi kalau pun nggak sama, itu bisa saling melengkapi asalkan dua-duanya sama-sama aware. Selama dua-duanya sama-sama aware dan bisa accept dan adapt, itu tadi ya prinsip 3A, Benar 3A. itu harusnya sih aman sih. Harusnya sih ya bisa lah gitu. Can work out on that lah gitu. Gitu. Tapi dua-duanya harus sadar gitu. Kalau enggak ya susah. Gitu. Jadi itu aja sih. Tapi kalau misalkan introvert sama extrovert kalau berbeda itu malah justru saling melengkapi. Itu malah jadi sama-sama jadi aset gitu. Nggak akan jadi masalah terlalu besar gitu. Kalau thinking sama feeling pun juga sama, bisa saling melengkapi. Aku sama suami kan dulu thinking dan feeling jauh lagi dua-duanya. Thinking gitu. sama feeling. Oh, Jadi iya. satunya thinking banget, satu feeling banget gitu. Oke. Nah, tapi bisa saling melengkapi gitu. Dia bisa jadi lebih empati, akunya bisa jadi lebih logis gitu ya. Kalau judging sama perceiving pun juga sama. Sebenarnya itu kan soal behavioral ya. Behavior itu kan lebih mudah lah untuk bisa di-adjust ketimbang mindset. Nah, masalahnya sensing sama intuition tuh mindset gitu. Jadi untuk di-adjust pun ya harus lebih kerja keras dibandingkan meng-adjust behavior gitu. Oke, thank you banget sesi sore ini. Iya, nanti kalau mau one on one juga bisa gitu. Aku ini di kontak aku di DM. Baik. Nanti kita lanjut by DM JKM. Kita ngobrolin banyak hal di DM. Oke, thank you banget sesi sore ini sangat insightful ya. Kalau misalnya ngobrolin soal pasangan emang nggak ada habisnya sih. Emang pasti lama. Apalagi kalau ada yang curhat-curhat panas seperti tadi. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah stay di roomnya. Terima kasih. Dan teman-teman juga yang udah nanya. Nah, mungkin satu kalimat terakhir dari aku sih, pasangan sportif itu adalah ketika kita bisa memahami pasangan dan diri sendiri tentang perbedaan. Yaitu kita juga harus memahami konsep aware, accept, dan juga adapt. Gimana kalau misalnya kita udah bisa mempelajari hal itu dan juga menerapkan dalam hidup kita, kayaknya menjadi suportif kepada pasangan itu bisalah dilakukan kayak gitu. Betul. Oke, terima kasih banget Kak Donik atas sharing-sharingnya sore ini. Terima kasih Lily, terima kasih Sean dan Ade. Thank you Kak. Selamat berakhir Thank you semua. Thank you, bye bye. Yes, thank you.